Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irawan Muharram, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua telah berkenan untuk menghadiri kegiatan webinar pada siang hari ini. Tak lupa, marilah kita sebelum memulai kegiatan webinar pada siang hari ini, tak lupa marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri kegiatan webinar di ruang virtual ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan webinar ini saya selenggarakan untuk memenuhi tugas dalam rangka program pendidikan guru penggerak yang saat ini sedang saya laksanakan. Adapun judul webinar berbagi pemahaman dan pengalaman modul 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh saya sendiri, Anang Widi Rohmawan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo. Webinar berbagi pemahaman dan pengalaman modul 1.4 budaya positif oleh saya, Anang Widi Rohmawan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo. Terlebih dahulu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Anang Widi Rohmawan, unit kerja di SD Negeri Wonorejo, Kecamatan Polokarto. Jabatan saat ini saya mengajar guru kelas 4. Pada program pendidikan guru penggerak, pada kegiatan tersebut, saya didampingi oleh fasilitator dan pengajar praktik. Adapun fasilitator, beliau adalah Bapak Agus Siswanto. Beliau adalah pengawas TK SD di Kecamatan Karanganyar. Kemudian pendamping saya yang kedua yaitu pengajar praktek. Beliau adalah Bapak Hendri Setiawan. Beliau merupakan Kepala Sekolah SD Negeri Palur 1, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Adapun susunan kegiatan webinar pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua perkenalan. Alhamdulillah tadi pada sesi pembukaan dan perkenalan saya sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian untuk sesi yang ketiga yaitu berbagi pemahaman. Pada sesi berbagi pemahaman ini nanti saya akan menyampaikan apa materi yang sudah saya dapat ketika mengikuti program guru penggerak yang sampai saat ini sudah sampai di modul 1.4. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu berbagi pengalaman. Kemudian yang kelima tanya jawab atau sharing. Nanti Bapak Ibu bisa saling bertanya jawab untuk kegiatan webinar pada siang hari ini. Kemudian acara yang terakhir penutup. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, pada berbagi pemahaman kali ini, saya akan berbagi mengenai konsep-konsep inti modul 1.4 budaya positif. Untuk materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar.
Kemudian materi yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Materi yang keempat, motivasi perilaku manusia. Sedangkan materi yang kelima, posisi kontrol. Kemudian materi yang keenam, segitiga restitusi. Dan materi yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Menginjak materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Di Indonesia, sebelum masa kemerdekaan, pendidikan zaman kolonial. Pada pendidikan zaman kolonial, tidak semua rakyat Indonesia dapat mengenyam pendidikan secara layak. Rakyat hanya berhak mengikuti pendidikan hanya kalangan tertentu. Pada kala itu, rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan berhitung seadanya, karena hanya bertujuan untuk kepentingan tertentu. Sedangkan pendidikan paradigma baru, pendidikan yang saat ini sedang kita jalankan bersama-sama, di mana pendidikan sudah pada era kemerdekaan dan pada era terbaru, yaitu pendidikan berpusat pada murid, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Apa itu pendidikan paradigma baru? Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pada pendidikan era zaman sekarang lebih bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila, pada profil pelajar Pancasila terdapat 6 dimensi yang menyusun profil pelajar Pancasila. Adapun dimensi yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pada dimensi ini, murid tersebut mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya sebagai bentuk religiusitasnya, percaya dan menghayati keberadaan Tuhan, serta memperdalam ajaran agamanya yang tercermin dalam perilakunya, pada perilaku sehari-hari sebagai bentuk penerapan pemahaman terhadap ajaran agamanya. Dalam usahanya memperkuat iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Murid dengan profil ini juga menghargai segala bentuk ciptaannya, baik itu alam, tempat tinggal, manusia lain, dan yang juga tidak boleh dilupakan yaitu dirinya sendiri, dengan menghargai hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri, orang lain, serta alam. Maka seorang murid dapat memenuhi dimensi ini. Ini merupakan dimensi yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Pada dimensi ini, murid dengan dimensi profil ini merupakan seorang murid yang berbudaya, memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, serta terbuka terhadap keberagaman budaya daerah, nasional, global. Hal ini dapat diwujudkan dengan kemampuan berinteraksi secara positif antar sesama, memiliki kemampuan berkomunikasi interkultural, serta mampu memaknai pengalamannya di lingkungan majemuk,
sebagai kesempatan pengembangan dirinya. Itulah dimensi yang kedua, dimensi berkebinekaan global. Kemudian dimensi yang ketiga, yaitu dimensi gotong royong. Seorang murid yang memiliki dimensi gotong royong, berarti murid tersebut mampu berkolaborasi dengan orang lain dan secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang ada dalam masyarakatnya. Murid tersebut juga sadar bahwa ia tidak hidup sendiri, memiliki kesadaran diri sebagai bagian dari kelompok, sehingga perlu adanya usaha dari dirinya untuk membantu pencapaian kebahagiaan kelompoknya. Dimensi ini merupakan dimensi yang ketiga, yaitu dimensi gotong royong. Kemudian dimensi yang keempat, dimensi profil pelajar Pancasila yang keempat, yaitu mandiri. Seorang murid yang memiliki dimensi mandiri, berarti murid tersebut mempunyai prakarsa atas pengembangan diri dan prestasinya, dan didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya serta situasi yang dihadapi, dan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Murid yang memiliki dimensi ini juga mampu mengelola dirinya sendiri, pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan pribadinya ataupun tujuan bersama. Pada dimensi mandiri ini memiliki tujuan untuk pencapaian tujuan pribadi maupun tujuan bersama. Kemudian menginjak dimensi yang kelima, yaitu dimensi bernalar kritis. Seorang murid yang memiliki dimensi bernalar kritis, berarti murid tersebut mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasinya, hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Murid tersebut mampu menyaring informasi, mengolahnya, mencari keterkaitan berbagai informasi, menganalisa, serta membuat kesimpulan berdasarkan informasi tersebut. Dimensi ini juga berarti keterbukaan terhadap berbagai macam perspektif ataupun pembuktian baru, termasuk pada pendapatnya semula yang digugurkan oleh pembuktian baru yang ini. Keterbukaan ini pun mampu bermanfaat ke depannya karena menumbuhkan murid yang terbuka, mau mengubah pendapatnya, serta mau menghargai pendapat orang lain. Pada dimensi yang keempat ini, dimensi bernalar kritis, sangat bagus untuk perkembangan anak-anak. Kemudian dimensi yang terakhir, dimensi yang ke-6, yaitu dimensi kreatif. Seorang murid yang memiliki dimensi kreatif berarti mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungan di sekitarnya. Dari ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila ini, diharapkan murid atau pelajar pada era saat ini dapat memenuhi atau dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari ke-6 dimensi ini, siswa paling tidak bisa mewujudkan salah satu dari profil pelajar Pancasila. Seandainya melebihi dari satu profil, akan menjadi lebih baik. Jika profil pelajar Pancasila ini terwujud, maka akan terwujud pula disiplin positif. Dari kelanjutan materi profil pelajar Pancasila, berlanjut menjadi materi disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik,
tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nanti pada selanjutnya saya juga akan membahas mengenai motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman, ataupun maupun hukuman. Nah, di sini yang sangat digarisbawahi yaitu anak melakukan sesuatu dengan kesadarannya, bukan karena ada mengharapkan hadiah atau bahkan tertekan ancaman. Dengan disiplin positif ini akan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang positif pula. Untuk mendukung disiplin positif, maka manusia memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan dasar ini yang akan mendorong perilaku manusia untuk mewujudkan sesuatu yang positif. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan pokok. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, kebutuhan di mana orang akan memenuhinya untuk tetap bertahan hidup, sehingga dapat survive dari segala situasi dan kondisi. Tindakan yang dilakukan, baik sesuai nilai-nilai, keyakinan, atau bertentangan, akan dilakukan demi untuk bertahan hidup. Pada kebutuhan yang pertama ini, kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang dan rasa diterima. Bisa disebut juga sebagai kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan itu juga termasuk keinginan untuk terhubung dengan orang lain, seperti keluarga, teman, pasangan hidup, teman kerja, atau bahkan dengan lingkungan di sekitar kita, baik lingkungan hidup maupun yang lingkungan tidak hidup. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Biasanya mereka akrab dengan orang tua, belajar karena suka pada gurunya, dan belajar kelompok. Dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini merupakan kebutuhan yang dasar bagi manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan dan kemampuan, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dalam kebutuhan ini, maka seseorang berkeinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian,
kompeten, diakui, dan dihormati. Kebutuhan dasar yang ketiga ini juga merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang hal baru yang menarik. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Pada kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka akan berkonsentrasi tinggi dalam mengerjakan hal yang disenanginya. Mereka juga suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan, bahkan sampai berperilaku yang berlebihan. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang mendasari akan tindakan yang bisa dilakukan oleh manusia. Dari kebutuhan dasar manusia ini tadi akan memunculkan motivasi bagi manusia tersebut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 2 jenis motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu adalah motivasi yang berasal dari luar atau berasal dari orang lain. Motivasi ini, murid cenderung melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Jadi motivasi intrinsik ini berasal dari orang lain sehingga murid melakukan sesuatu atau melakukan hal disiplin dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Kemudian motivasi yang intrinsik lainnya, ketika murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Motivasi ini juga merupakan ada harapan tertentu dari murid ketika melakukan disiplin diri. Kemudian motivasi yang kedua yaitu motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu motivasi berasal dari dalam diri sendiri seseorang. Pada motivasi ini, murid akan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi ketika murid sudah timbul motivasi dari dalam dirinya sendiri, murid akan senantiasa menghargai dirinya sendiri dan sadar akan nilai kebajikan yang terdapat dalam dirinya. Di antara 2 motivasi ekstrinsik maupun motivasi intrinsik akan berdampak baik jika seorang murid sudah timbul motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Untuk mendukung motivasi yang sudah timbul dari tiap murid,
guru memiliki peran atau posisi. Adapun posisi kontrol guru ada 5. Posisi yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Dan posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol, di sini akan saya coba jelaskan dari satu per satu. Dari kelima posisi kontrol ini, berdasarkan motivasi yang timbul, nanti akan diindikasikan menjadi identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Posisi kontrol yang pertama yaitu posisi penghukum. Pada posisi kontrol pertama sebagai penghukum, guru cenderung menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, serta menyindir. Perkataan guru yang bisa dilakukan, misalkan, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, nanti ada hukuman yang akan kamu terima. Itu salah satu contoh perkataan guru sebagai penghukum. Hasil yang timbul ketika guru berada pada posisi kontrol sebagai penghukum, murid cenderung memberontak atau bahkan menyalahkan orang lain dan juga sampai berbohong. Karena apa? Bertujuan akan menghindari hukuman. Nanti murid juga akan berkata, biarkan saja, nanti juga pasti akan marah-marah lagi. Jadi secara lama-kelamaan murid akan terbiasa dengan hukuman dan menganggapnya sesuatu hal yang biasa. Dampak yang timbul pada murid, yaitu murid senantiasa akan mengulangi kesalahan. Itulah posisi kontrol yang kedua. Kemudian posisi kontrol yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi yang kedua ini, tindakan guru yaitu berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tidak melakukan itu, ibu akan apa yang kamu lakukan. Dari perbuatan dan perkataan yang guru lakukan, nanti akan mendapatkan hasil dari murid. Murid cenderung menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kemudian murid akan berkata setelah guru menegur atau berceramah, murid cenderung akan berkata, maafkan saya Bu, maafkan atas apa yang sudah saya lakukan. Dengan begitu, dampak yang timbul pada murid yaitu murid merasa rendah diri, merasa seakan-akan dia berbuat salah yang sangat besar. Dari dua posisi kontrol penghukum dan posisi kontrol pembuat rasa bersalah, ini berdampak murid akan menghindari hukuman. Dari kedua posisi kontrol ini diindikasikan merupakan identitas yang gagal karena merupakan kontrol dari luar. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu posisi sebagai teman. Pada posisi ini, guru membuatkan alasan untuk muridnya. Seakan-akan guru adalah rekan atau teman dari murid. Guru, ayolah, lakukan demi ibu. Ayolah, lakukan demi bapak.
masa kamu tidak mau? Apakah yang pernah Bapak dari posisi kontrol yang ketiga ini sebagai teman, cenderung hasil murid lagi ketemu, murid cenderung memiliki sebagai teman. Kemudian murid berkata, saya pikir Bapak, Ibu, teman saya. Tentunya begitu. Murid akan selalu menganggap Bapak dan Ibu guru sebagai teman. Dampaknya, murid akan lemah, murid tidak mandiri, dan lain. Itu posisi kontrol yang ketiga, posisi sebagai teman. Kemudian posisi kontrol yang keempat, yaitu posisi sebagai pemantau. Ini, guru berbuat menghitung dan mengukur perkataan caranya. Jadi pada saat ini, guru mengingatkan kepada siswa agar peraturan akan diingat. Dari hasilnya, pada posisi kontrol ini, murid senantiasa menyesuaikan diri bila diawasi. Bila diawasi, dan akan menjadi jika diawasi. Kemungkinan apabila tidak diawasi, murid juga akan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin melanggar peraturan. Dapat berapa banyak yang oleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu adalah perkataan murid jika posisi guru sebagai pemantau. Dampaknya, menitik beratkan pada sanksi. Murid ada harapan tertentu untuk mendapatkan hadiah dirinya. Dari posisi kontrol yang ketiga dan keempat, murid cenderung mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Namun, pada posisi kontrol ketiga dan keempat, ini sudah merupakan posisi peningkatan, diindikasikan sebagai identitas yang berhasil atau identitas sukses dengan kontrol dari luar. Kemudian, posisi kontrol yang terakhir, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi manajer, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Guru cenderung bertanya kepada murid tentang apa yang ia bisa lakukan. Hasil yang timbul pada murid akan menguatkan pribadi murid. Murid berkata, bagaimana caranya saya agar bisa memperbaiki keadaan ini? Apa yang dapat saya lakukan untuk menebus kesalahan saya? Kemudian, dari perkataan murid, murid akan mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Dari posisi kontrol yang kelima sebagai manajer, ini cenderung murid akan menghargai dirinya sendiri. Pada posisi yang kelima ini diindikasikan sebagai identitas berhasil atau identitas sukses, di mana kontrol diri lebih menonjol daripada kontrol dari luar. Dari kelima posisi kontrol yang sudah saya sampaikan, berikut saya tayangkan contoh penerapan 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Berikut saya tayangkan videonya.
Selamat pagi, Bu. Terlalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren!
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, itulah tadi contoh video penerapan 5 posisi kontrol. Dari video tersebut yang sudah kita saksikan bersama-sama, bisa kita jadikan acuan sebagai nanti tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan posisi kontrol. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mereka dan solusi atas masalah mereka. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Adapun ciri-ciri restitusi. Ciri yang pertama yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Ciri yang kedua, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Ciri yang ketiga, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ciri yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian ciri yang kelima, berupa tawaran, bukan paksaan. Kemudian ciri yang keenam, bertujuan untuk memperbaiki diri. Dan ciri yang terakhir yaitu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dari pengertian dan ciri-ciri restitusi, di sini bisa kita ambil salah satu contoh kasus apabila ditindaklanjuti dengan 3 kegiatan. Kasus yang bisa kita amati yaitu ketika murid terlambat datang sekolah. Pada tindakan yang pertama yaitu hukuman. Murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Itu merupakan hukuman. Kemudian guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut.
Kemudian yang ketiga, murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali atau bahkan lebih. Dari ketiga tindakan itu merupakan berupa tindakan hukuman. Kemudian dari kasus yang sama diselesaikan dengan sebagai konsekuensi ketika murid terlambat datang ke sekolah. Konsekuensi yang pertama, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung dengan maksud untuk menggantikan waktu tertinggal ketika dia terlambat. Kemudian konsekuensi yang kedua yaitu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Masih dalam kasus yang sama, murid terlambat datang sekolah jika diselesaikan dengan menggunakan restitusi. Tindakan yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru dapat terbuka dan siswa dapat menghormati dirinya dan orang lain. Dari satu kasus yang sama, apabila diselesaikan dengan tindakan yang berbeda, akan menghasilkan output yang berbeda pula. Di sini saya akan menjelaskan mengenai restitusi. Segitiga restitusi. Pada tahapan segitiga restitusi, ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahapan dasar ini, guru melakukan tindakan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Apabila tindakan dasar yang pertama sudah dilaksanakan, dilakukan tindakan yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itulah pertanyaan yang bisa disampaikan oleh guru. Kemudian memasuki tindakan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Dari ketiga langkah-langkah segitiga restitusi, berikut saya jelaskan satu persatu. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada langkah ini atau tahap ini bertujuan untuk membuat anak-anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Pada tahapan ini, guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian dapat perkataan yang lain, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Itulah beberapa contoh pertanyaan yang bisa disampaikan guru kepada siswa atau murid ketika berada pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian dilanjutkan yang tahapan yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Pada tahapan ini, bertujuan membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Pada tahapan ini, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu?
Pertanyaan lain juga bisa disampaikan dulu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian pertanyaan yang lain juga bisa disampaikan. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Dari perkataan-perkataan yang bisa disampaikan guru itu merupakan contoh tindakan pada validasi kebutuhan. Kemudian pada tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Tahapan ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Perkataan yang bisa dilakukan guru, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai kebajikan universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa disampaikan guru ketika pada tahapan menanyakan keyakinan. Dari ketiga tahapan ini dilaksanakan secara berurutan, mulai dari tahap pertama, kedua, sampai tahap yang ketiga. Untuk memperjelas tentang segitiga restitusi, berikut saya tayangkan contoh penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Mari Bapak Ibu bisa bersama-sama untuk menyaksikan video ini. Yang Sarah. Yang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu
bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu. Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu, itulah tadi video penerapan segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi tadi, pada tahapan akhir diharapkan dapat mewujudkan suatu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Dan mengapa harus keyakinan kelas? Di sini saya memberikan ilustrasi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan untuk mematuhi 3M? Kemudian, ilustrasi yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Dari tiap-tiap tahapan ini, berawal dari peraturan kelas, akan berkembang menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas apabila dilaksanakan dengan baik akan berkembang lebih luas menjadi lingkungan positif. Kemudian, lingkungan positif akan berkembang lebih luas lagi menjadi budaya positif. Kemudian pendalaman keyakinan kelas. Diharapkan pada keyakinan kelas nanti akan timbul 3 hal, yaitu hormat, bekerja, dan dimiliki. Untuk yang pertama, hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Berikut saya berikan contoh peraturan yang diadopsi atau diubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Contoh pertama, selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Itu merupakan keyakinan yang bertanggung jawab. Kemudian peraturan dilarang mengganggu orang lain. Jika diubah menjadi keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu keyakinan kelas yang dapat dilaksanakan, yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian yang ketiga, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya yaitu sadar akan keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas yang kesehatan. Kemudian namanya berganggu giliran. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian menggunakan masker, itu keyakinan kelas yakin akan kesehatan dan keselamatan pada dirinya masing-masing. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya yaitu berupa keselamatan dan keamanan. Dari peraturan yang diubah menjadi keyakinan kelas, diharapkan dapat mewujudkan disiplin positif yang akan berkembang menjadi budaya positif. Bapak Ibu, peserta webinar yang berbahagia, demikian tadi berbagi pemahaman yang dapat saya sampaikan selama saya mengikuti kegiatan program Guru Penggerak, khususnya yang saat ini sampai modul 1.4,
Dan pada saat ini saya sudah melakukan berbagi pemahaman kepada Bapak Ibu jika akan menyampaikan pertanyaan atau berbagi pengalaman, waktu kami berikan kepada Bapak Ibu untuk menambah kesempurnaan pemahaman materi yang dapat saya sampaikan. Kepada Bapak Ibu yang berkenan bertanya atau memberikan saran, waktu kami persilahkan. Silakan Bu Nunggi untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Di sini saya mau tanya, menurut Pak Anang, posisi kontrol yang paling tepat diterapkan oleh guru, posisi kontrol apa? Dari sekian banyak posisi tadi, posisi kontrol apa yang paling tepat diterapkan oleh seorang guru? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nunggi yang telah menyampaikan pertanyaan kaitannya dengan 5 posisi kontrol. Dari pertanyaan Bu Nunggi tersebut, saya bisa menjawab. Dari kelima posisi kontrol yang sudah saya sampaikan tadi, posisi kontrol yang terbaik yang bisa dilakukan oleh guru yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi manajer ini, guru bertindak dapat mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasi, serta dapat melaksanakan posisi yang terbaik. Mungkin itu Ibu Nunggi yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk posisi kontrol yang sebaiknya bisa dilakukan guru yaitu sebagai posisi kontrol manajer. Ya, terima kasih atas pengertiannya Pak Anang. Saya cukupkan pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nunggi atas pertanyaannya. Kemudian kepada Bapak Ibu yang lain, jika akan menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Pada Bapak Widi, kami persilahkan. Apakah pada pembentukan keyakinan kelas, di setiap kelas bisa diterapkan keyakinan kelas? Apakah harus sama, apakah boleh berbeda? Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang bisa saya sampaikan, mohon untuk penjelasannya. Terima kasih kepada Pak Widi yang sudah menanyakan tentang kaitannya dengan keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas ini dapat kita terapkan pada seluruh kelas, misalkan di SD bisa di jenjang kelas 1 sampai kelas 6, dengan menyesuaikan sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan yang akan dicapai di tiap kelas masing-masing. Jadi untuk kesepakatan kelas ini bisa diterapkan di setiap kelas dengan menyesuaikan apa yang menjadi kelas impian masing-masing. Mungkin itu Bapak Widi yang bisa saya sampaikan. Atas pertanyaannya saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada tambahan lagi. Kalau sudah tidak ada, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, perkenankan saya berbagi pengalaman tentang aksi nyata yang sudah saya lakukan ketika saya mengikuti program guru penggerak. Berikut saya tayangkan contoh video aksi nyata yang sudah saya lakukan pada
pendidikan program guru penggerak ini. Aksi nyata yang saya tayangkan ini berbentuk video, dan videonya cukup panjang, jadi nanti akan saya tayangkan sebagian saja, dan saya akan skip beberapa bagian agar tidak terlalu memakan waktu. Aksi nyata yang pertama yaitu penerapan segitiga restitusi. Berikut video yang dapat saya sampaikan.
Bapak Ibu, itulah tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan. Sebenarnya ini ada 2 kasus yang sudah saya praktekkan. Tapi untuk berbagi aksi nyata ini saya sampaikan 1 kasus. Kemudian aksi nyata yang berikutnya yang sudah saya laksanakan yaitu aksi nyata membuat keyakinan kelas. Berikut saya sampaikan video aksi nyata membuat keyakinan kelas. Dan mohon maaf pula nanti untuk videonya akan saya potong sedikit agar tidak terlalu lama karena videonya durasinya terlalu sangat panjang. Anak-anak, pada hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, di mana nanti kesepakatan kelas ini kita buat berdasarkan dari surat pendapat anak-anak semua. Kesepakatan kelas itu apa? Kesepakatan kelas itu adalah hal positif yang kita sepakati bersama, di mana nanti akan kita lakukan bersama-sama supaya kelas impian yang sudah kita inginkan, kelas impian, kelas yang nyaman dan kondusif. Nah, maka dari itu perlu tindakan positif. Tindakan positif itu yang bagaimana? Tindakan yang baik supaya impian kelas kita ini, kelas yang nyaman dan kondusif bisa tercapai. Nah, maka dari itu nanti pada proses membuat kesepakatan kelas, nanti proses yang pertama anak-anak nanti Pak Guru berikan atau catatan. Nanti anak-anak silakan menuliskan usulan atau pendapat yang disampaikan, nanti ditulis di kertas, kemudian nanti satu persatu ditempelkan di kertas yang sudah Pak Guru tempel pada kertas surat pendapat. Tapi nanti proses yang kedua. Ini sudah menuliskan pendapat pada kertas yang sudah diberikan. Maka sekarang pendapat yang sudah kalian tulis silakan ditempel bergantian pada kertas kuning ini, kertas yang bertuliskan surat pendapat. Mulai dari Mas Dino disampaikan dulu. Jangan lupa nanti dilanjutkan Mas Eza. Kelompokan menjadi 4 kelompok. Nanti ada yang masuk disiplin, ada yang masuk tanggung jawab, ada yang masuk kolom-kolom, dan ada yang masuk derajat pertama. Ya, kita teliti lagi. Anak-anak, kita sudah mengelompokkan pendapat yang sudah kalian sampaikan menjadi 4 bagian. Menjadi pada kelompok disiplin, tanggung jawab, kolom-kolom, dan bukan beradil. Jadi, pendapat yang sudah dikelompokkan telah kita sepakati menjadi 4 kesepakatan kelas yang sudah ditulis ini. Yang ada pun kesepakatan kelas yang pertama, datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas tiket dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, tolong menolong sesama teman. Kemudian yang keempat, menghormati guru dan teman. Ini kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Maka dari itu, mari kita lakukan bersama-sama. Berikutnya, Mas Davino.
pada siang hari ini bahwa saya sudah melakukan berbagi pemahaman. Semoga nanti dengan adanya webinar ini bisa menambah pengetahuan kita bersama dan bisa memperbaiki kinerja kita selama menjadi pendidik. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan demi kegiatan pada webinar pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga bisa memberikan manfaat yang baik pula untuk kita semua. Bapak Ibu, pada kegiatan webinar pada siang hari ini, saya selaku pemberi materi tentunya masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka kritik dan saran tentunya masih kami harapkan dari Bapak Ibu semua. Dan tidak lupa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga bisa menjadi bahan evaluasi untuk diri saya pribadi. Bapak Ibu peserta webinar, sebelum acara pada siang hari ini kita tutup, tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan webinar yang saya selenggarakan secara virtual pada siang hari ini. Karena acara webinar pada siang hari ini sudah pada sampai kegiatan terakhir, kegiatan demi kegiatan sudah berjalan, marilah kegiatan webinar pada siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.